Yo semuanya, apa kabar kalian? Bang Tor di sini bakal menemani kalian tentunya di channel kesayangan kita semua, Kaum Review. Kali ini Bang Tor mau bawain alur cerita manhwa yang menceritakan tentang seorang sipir dari dunia nyata bereinkarnasi menjadi sipir terkuat di dunia lain. Sebelum lanjut ke alur cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Yus, langsung aja masuk ke ceritanya. Sinawal diperlihatkan sebuah kota yang damai, penuh dengan bangsawan dan para pedagang. Tiba-tiba terdengar suara pasukan pengawal yang sedang membawa tahanan menggunakan kerangkeng. Sontak warga yang mendengar langsung melihat ke arah para pengawal tersebut dan bertanya-tanya tentang siapa yang dijadikan tahanan baru itu. Si nenek berjubah pun menjelaskan bahwa tahanan baru itu adalah manusia serigala, berkuping runcing, dan bermata emas yang konon katanya nih kekuatannya mampu membengkokkan baja. Namun bapak-bapak bertopi itu menjelaskan bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hal itu, mengingat di kerajaan ini memiliki harta karun yang luar biasa, yaitu batu misril yang berlimpah. Selain harta karun, batu misril itu juga digunakan sebagai bahan material untuk membangun penjara, yang mana batu mithril itu memiliki kekuatan melebihi baja sehingga tidak mudah dipatahkan ataupun dihancurkan oleh siapapun tahanan yang mencoba menghancurkannya. Ditambah lagi terdapat lingkaran sihir yang menyelimuti penjara yang mereka sebut penjara mawar, serta sipir yang bertanggung jawab atas penjara itu, yaitu Lord Aiden Galor, yang membuat tahanan di dalamnya tidak akan mudah keluar dari penjara mawar tersebut tentunya. Di suatu malam yang hening, terlihat sebuah tangan muncul dari dalam tanah di luar pagar penjara mawar. Ternyata itu adalah putri darah Ophelia, seorang tahanan yang mencoba melarikan diri menggunakan tangannya untuk menggali tanah hingga keluar pagar penjara mawar. Butuh 2 tahun dia melakukan aksinya hingga mencapai tempat kabur yang dia inginkan. Belum sempat kabur jauh dari tembok perbatasan penjara, tiba-tiba Ophelia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang mengetahui keberadaannya. Orang itu adalah sipir Aiden. Nampaknya Aiden sudah mengetahui aksi Ophelia tersebut sejak lama. Namun Aiden membiarkannya, lalu dengan sengaja menangkap basah Ophelia dengan mempublikasikan aksinya untuk mempermalukan Ophelia di depan umum. Ophelia pun tampak marah dan ingin menyerang Aiden karena dipermalukan. Belum sempat menyerang Aiden, dari belakang Ophelia muncul orang suruhan Aiden yang sudah bersiap menangkap Ophelia. Orang-orang tersebut merupakan tahanan yang direkrut dan menjalin kontrak dengan Aiden untuk membantu menjaga keamanan penjara mawar. Di sini terlihat Ophelia masih keras kepala untuk tetap tidak menyerah dengan keadaannya sekarang. Sontak hal itu ditanggapi Aiden dengan mengancam Ophelia bahwa ia akan menghukum Ophelia dengan memasukkan bawang ke mulutnya dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Artinya Ophelia ini dari ras vampir ya guys ya. Tak butuh waktu lama, Ophelia pun langsung menyerah dan bersedia menuruti perkataan Aiden. Sekian berlanjut tentang kilas balik sejarah siapa sebenarnya Aiden hingga bisa ditakuti dan disegani di seluruh dunia. Aiden merupakan sosok yang memiliki banyak keterampilan dan kekuatan. Namun ternyata Aiden yang sekarang adalah reinkarnasi orang lain yang secara tidak sengaja masuk ke tubuh Aiden. Karena hal itu, dia pun tidak mengetahui keterampilan dan pengalaman Aiden di zaman dahulu. Untungnya, Aiden yang sekarang pernah memiliki pengalaman di bidang sipir. Jadi, bukan hal yang sulit untuk menjadi seorang sipir. Di malam itu juga, Aiden dengan dikawal 2 orang pengawalnya melakukan patroli rutin di penjara mawar. Sambil berjalan mengelilingi penjara tahanan, para tahanan dari berbagai ras mencemooh Aiden dengan bermacam-macam hinaan. Karena gara-gara Aiden mereka terkurung di penjara. Walaupun begitu, Aiden tetap melakukan patrolinya. Tiba-tiba
ada sesosok tahanan seperti Medusa yang nampak mengetahui Aiden yang sekarang bukanlah Aiden yang legendaris. Karena dulu, si Medusa ini pernah bertarung dengan Aiden dan berhasil memasukkan racunnya ke dalam tubuh Aiden yang seharusnya sudah membunuh Aiden 3 tahun lalu. Karena banyak mendengar cemoohan dari para tahanan, kesabaran Aiden pun habis. Dengan kesal, Aiden pun mengeluarkan cahaya yang menyilaukan kepada tahanan, hingga akhirnya kegaduhan penjara pun dapat diredam olehnya. Sambil menggumam, Aiden teringat tentang perjuangannya mempelajari sihir kilat selama berbulan-bulan hingga tidak sempat tidur, dan kekuatan itu pun masih belum cukup untuk menahan para pemberontak tahanan jika ada yang melawan dirinya. Aiden menyuruh kedua pengawalnya untuk memindahkan tahanan yang berbuat onar ke ruang isolasi dan berharap tidak banyak kedatangan tahanan yang berbuat onar. Sembari membuka pintu untuk keluar dari ruang tahanan, tiba-tiba Aiden dikejutkan dengan 2 orang sipir yang terlempar ke arahnya. Ternyata mereka adalah pengawal yang sedang membawa tahanan baru, yaitu si serigala berkuping lancip. Kepala pengawal pun melaporkan tahanan yang dibawanya kepada Aiden bahwa yang mereka bawa bukanlah tahanan biasa. Mengetahui hal itu, Aiden pun merasa sial karena kedatangan tahanan yang bakal merepotkan dirinya lagi. Kepala pengawal menjelaskan kepada Aiden tentang siapa si manusia serigala itu. Namanya adalah Veronica. Veronica merupakan polisi di kota Perak. Saat penyelidikan, Veronica membunuh dengan cara menembak kepala bar. Atas perlakuan tersebut, akhirnya Veronica dijatuhi hukuman mati yang akan dilakukan dalam waktu 1 bulan lagi. Terlihat dokter sedang memberi suntikan penenang kepada Veronica agar lebih mudah membawanya ke penjara tahanan. Ketika rombongan pengawal tahanan ingin pergi, Aiden memanggil kepala pengawal sambil menanyakan permohonannya tentang penambahan sel tahanan. Melihat kapasitas sel yang sekarang sudah terlalu padat dengan narapidana, Aiden khawatir jika permohonannya tidak segera dilaksanakan akan menyebabkan resiko terjadinya kerusuhan antar narapidana. Seolah menganggap enteng permintaan Aiden, kepala pengawal itu memberikan penjelasan kepada Aiden tentang aliran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurus dan merawat penjara Mawar, yang mana biaya yang dikeluarkan selama setahun penjara Mawar yang dapat memberi makan daerah kumuh selama 100 tahun dan menjadi masalah yang tidak berujung. Aiden pun masih belum mengerti apa maksud perkataan kepala pengawal. Dengan singkat, kepala pengawal menjelaskan tentang keuntungan yang didapat oleh kalangan bangsawan atas kematian para tahanan. Lalu kepala pengawal mengingatkan kembali kejadian beberapa waktu lalu tentang terjadinya demo dari ras human menolak adanya non-human di tanah mereka. Karena dengan adanya non-human di tanah mereka, ras manusia dirugikan dari segi perekonomian mereka. Aiden perlahan mulai mengerti maksud dari perkataan kepala pengawal. Dan atas penangkapan narapidana yang dilakukan Aiden, ternyata telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Wow. Kepala pengawal memberi peringatan kepada Aiden bahwa banyak atasan masih ingin mempertahankan penjara Mawar, termasuk Senator Anthony, yang rela melakukan apapun demi menjaga penjara Mawar. Scene diperlihatkan awal mula terjadinya hubungan antara manusia dengan non-human. Manusia bekerjasama dengan non-human untuk berperang. Nah, sebagai imbalan atas partisipasi non-human bersama manusia, non-human pun diberikan kewarganegaraan yang sama di wilayah manusia, hingga tidak ada lagi peperangan. Imbas dari peperangan tersebut, banyak manusia yang kelaparan, miskin, dan pengangguran. Para bangsawan diam-diam mengalihkan kesalahan atas imbas yang diterima manusia kepada non-human, sedangkan tidak ada yang berani mengganggu-gugat tindakan para bangsawan itu, termasuk Aiden. Keputusan yang bisa Aiden ambil saat ini hanya dengan menaikkan tanggal kematian untuk terpidana mati. Pengawal bernama Fernanda mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi sel yang kosong dan mengusulkan sel ganda kepada Aiden.
Aiden pun menyuruh Fernanda untuk mengatur sel yang akan diberikan kepada Veronica. Fernanda mengusulkan sel sukubus karena di sel tersebut hanya dihuni oleh satu tahanan. Mereka langsung mendatangi sel sukubus. Dengan heran, Aiden bertanya kepada sukubus, "Bukankah kamu dibebaskan dari penjara kemarin lusa?" Sukubus tak bisa berkata banyak dan Veronica menjelaskan kronologi mengapa sukubus itu bisa ditahan lagi di sel itu. Sukubus meminta kepada Aiden untuk meringankan hukumannya dengan cara dia siap melakukan apapun untuk Aiden di kamarnya. Aiden memastikan keseriusan ucapan sukubus dan sukubus pun menyatakan keseriusannya. Aiden mengabulkan permintaan sukubus. Alih-alih Aiden yang akan ke kamar sukubus, Aiden malah memasukkan Veronica ke dalam sel sukubus untuk tinggal bersamanya di sel tersebut. Sukubus mengira Aiden tidak paham dengan permintaannya, padahal memang itulah rencana Aiden sebenarnya, yaitu menggabungkan Veronica ke dalam sel yang sama bersama sukubus. Sambil pergi meninggalkan sel sukubus, Aiden bertanya kepada dokter tentang obat penenang yang harus disiapkan untuk Veronica. Dokter pun bersiap menyediakannya. Belum sempat dokter menyiapkan obat, Aiden malah menyuruh pulang dokter itu dan bermaksud untuk menyiapkannya sendiri. Dokter pun merasa senang dan berterima kasih kepada Aiden. Nampak bulan purnama di malam itu. Sambil meracik obat penenang, Aiden bergumam, bagaimana mungkin obat penenang menekan manusia serigala di bawah bulan purnama? Skin berpindah ke sel sukubus. Terlihat mata Veronica yang tajam memandangi bulan purnama. Saat sukubus sedang mencoba berbincang dengan Veronica, tiba-tiba Veronica berubah menjadi serigala yang mengerikan. Sontak Veronica membuat sukubus ketakutan. "Ya Tuhan, apa yang kau coba lakukan?" ucap sukubus sambil berteriak. Keesokan harinya, kita diperlihatkan sebuah patung yang sedang menggendong bayi. Terlihat Fernanda sedang membacakan daftar pesanan tahanan untuk dibelikan sesuatu guna melakukan aktivitasnya di dalam sel. Namun, permintaan itu ditolak oleh Aiden karena menurut Aiden itu permintaan yang konyol. Dan tidak ketinggalan juga, sukubus juga mengajukan pembebasan serta akan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Aiden dengan cara yang spesial. Cara apa tuh? Lagi-lagi Aiden menolak permintaan itu. Tiba-tiba di luar terlihat seorang dokter sedang tergesa-gesa menuju ruangan Aiden. Sambil tergesa-gesa, kita diperlihatkan bahwasanya dia teringat tadi malam adalah bulan purnama, mengingat tahanan tadi malam merupakan manusia serigala, di mana manusia serigala itu dapat membahayakan tahanan yang berada pada sel yang sama, yaitu sukubus. Dokter itu lupa memberitahu kepada Aiden bahwa dosis biasa tidak akan berefek pada Veronica. Setidaknya butuh 10 kali lipat untuk dosis yang harus diberikan agar dapat membuat Veronica tenang. Dengan raut wajah yang penuh misteri, Aiden berdiri sambil kita diperlihatkan suasana di luar ruangan, yang mana di sana terdapat para tahanan yang sedang melakukan aktivitas di luar selnya. Tiba-tiba si dokter terkejut melihat sukubus dan Veronica dalam keadaan baik-baik saja. Wah, padahal dia tadi udah panik ya guys ya. Yang mana dokter tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi di sel sukubus tadi malam. Aiden menjelaskan kepada dokter bahwa semalam tidak terjadi apa-apa. Dan Aiden mengetahui beberapa fakta tentang Veronica, serta fakta-fakta itu tidak sesuai dengan rumor yang telah beredar. Scene diperlihatkan Veronica yang sedang memandangi patung itu, seakan teringat sesuatu yang pernah menjadi sejarah dari rasnya. Di sini dokter itu masih tidak percaya perkataan Aiden, mengingat sejarah patung bayi itu. Jadi patung yang dilihatin Veronica itu ternyata patung bayi ya guys ya. Aiden bertanya pada Fernanda tentang ras subspesies manusia serigala. Fernanda pun menjawab pertanyaan Aiden bahwa
ratusan tahun lalu pernah terjadi peristiwa di mana manusia dan manusia serigala dijebak oleh iblis di kastil selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya mereka kehabisan makanan. Meskipun sekutu, kelaparan menyebabkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Manusia takut dimakan serigala dan manusia serigala pun takut disergap manusia. Suasana tegang menyebabkan kemungkinan perang saudara pecah kapan saja. Di dalam situasi itu, terdapat pemimpin manusia yang pada saat itu dipimpin oleh Lord Baye. Ia membunuh kudanya sendiri untuk memberi makan manusia serigala. Dia bahkan menawarkan untuk mengorbankan mayat bayinya yang sudah meninggal. Tindakan itu membuat manusia serigala terkejut dan menyelesaikan krisis internal. Ketegangan pun berhasil diredam dengan tindakan yang dilakukan oleh Lord Baye. Akibat hal itu, kedua belah pihak sepakat untuk pecah. Secara perlahan, manusia menjauh dari manusia serigala dan menyerbu manusia dalam ekspedisi mereka hingga mendapatkan kembali bangsanya. Agar dapat berasimilasi dengan manusia, ras serigala melakukan metode penyiksaan diri yang ekstrim guna mengendalikan sifat binatangnya saat mengamuk di bulan purnama. Namun setelah perdamaian, banyak bermunculan protes manusia kepada ras lain sehingga ras manusia serigala menjadi langka. Mendengar penjelasan Fernanda, dokter itu mulai paham akan situasi yang dihadapi Veronica. Mengingat manusia serigala telah berjuang keras menahan sifat buasnya demi bisa berasimilasi dengan manusia. Bahkan banyak kasus manusia memukuli manusia serigala hingga mati tanpa adanya perlawanan dari manusia serigala. Dan dalam kondisi seperti itu, tidak ada celah bagi manusia serigala untuk membunuh seseorang. Lagi fokus-fokusnya membahas kasus manusia serigala, tiba-tiba datang seorang penjaga sel ke ruang Aiden membawa kabar bahwa ada perkelahian di halaman yang melibatkan Veronica. Sambil menyiapkan pistol untuk berjaga-jaga, Aiden pun bergegas memeriksa keadaan itu. Ternyata kejadian itu berlanjut di tempat pemandian. Penjaga nampak sedang menahan para tahanan yang ricuh. Terlihat Veronica sudah diamankan oleh penjaga sel dan langsung ditodongkan pistol oleh Aiden. Dua tahanan wanita itu menuduh Veronica telah menyerang mereka dengan alasan yang belum jelas kebenarannya. Aiden tampak serius menanyakan alasan kenapa Veronica menyerang dua tahanan itu. Belum sempat Veronica menjawab, dua tahanan yang dihajar Veronica tadi tampak memprovokasi Aiden. Sontak provokasi itu menyulut amarah tahanan lain yang menginginkan Veronica agar cepat dieksekusi mati. Mendengar kericuhan dan keributan yang ditimbulkan oleh tahanan lain, Aiden pun kesal dan menyuruh para tahanan untuk tetap diam dan jangan ikut campur. Tanpa basa-basi, Aiden langsung mengatakan peraturan yang harus dipatuhi Veronica dan mengancam akan mempercepat eksekusinya demi keamanan kota Perak. Dengan wajah dingin, Veronica mengungkapkan diskriminasi terhadap dirinya dan dengan pasrah menyuruh Aiden untuk segera menarik pelatuk pistolnya. Seketika Aiden teringat dengan kilas balik perkataan kepala pengawal, yaitu di sini terlihat potongan-potongan demo manusia terhadap non-human serta perkataan dokter di ruang kantornya seolah mengingatkan Aiden tentang tragedi masa lalunya di dunia lain. Setelah mengingat hal itu, ternyata Aiden ingin memastikan sesuatu terkait kasus yang menimpa Veronica dan menarik kembali pistolnya. Tidak semudah itu mati hanya karena ada kemungkinan bersalah. Bawa dia ke ruangan interogasi untuk menemuiku. Ucap Aiden memerintahkan pengawal untuk membawa Veronica ke ruang interogasi. Oke, para subbreaker kaum review, nggak kerasa nih udah lama Bang Tor ngoceh-ngoceh nggak jelas. Mungkin sampai di sini aja dulu ya untuk part 1-nya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nonton video part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian semua udah mau nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan see you di videos